cerah langit biru, mentari menyengat di hari Minggu. Selamat ulang tahun gerejaku. Doa terbaik kupanjatkan untukmu. Berambutan bodohku berbuat di musim yang lalu. 57 tahun gerejaku, jadi berkat dan berdampak selalu. I love my church. I love my church. I love my church. I love my church. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum beribadah kita berdoa dulu ya. Ya Tuhan, hari ini kita mau beribadah, berkatilah kami dari awal beribadah sampai akhir beribadah. Berkatilah juga Cici dan Koko kami yang akan membimbing kami dari awal beribadah sampai akhir beribadah. Dan berkatilah kita semua agar kita semua bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Selamat beribadah semua. Yes, adik-adik. Ya, Cici menyapa kalian di ibadah minggu ini. Dan Cici ajak kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu ini sama-sama sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah dan menjadi sahabat yang setia dalam hidup kita. Oke, tepuk tangannya buat Tuhan. Hidup yang kau pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Engkau berkatku, lihat sekelilingku, ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Aku sanggup karena kehebatannya dapat melakukan cara besar yang menjanjikan. Yesus adalah sahabatku, Yesus dalam aku selalu berada di sisiku, sumberku. Oh, Yesus adalah sahabatku, Yesus dalam aku menunggumu di sisiku, sumberku. Ya, lebih semangat lagi ya. Dan jangan lupa dikatakannya, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap.
Katakan kau sahabatku, kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Yeay, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Hal yang terbaik. Oke adik-adik, sekarang Cici ajak kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan beberapa firman hari ini dan menyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa. Yes, ini kami anakmu Tuhan. Seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami sepanjang minggu ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati dan urapi Cici Koko yang akan melayani pada hari ini. Kami serahkan semua rangkaian ibadah kami dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau hadir dan siap memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, gimana kabarnya nih anak-anak Madya? Cici selalu berdoa ya, adik-adik selalu dalam kondisi yang bersuka cita. Karena Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Jadi kalau kalian sedang sakit, ingat, bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena itu yang Tuhan ajarkan.
Yuk, kita akan belajar saat ini adalah tentang firman Allah tentang obi dan obo. Apa tuh obi dan obo? Yuk, kita belajar lebih dalam lagi. Di dalam Matius 7 ayat 24 dan 27 dikisahkan bahwa manusia di dunia ini dikelompokkan dalam 2 kelompok. Yang pertama disebut orang yang bijaksana, makanya disingkat jadi obi. Orang bijaksana. Yang kedua adalah orang bodoh, maka singkatannya jadi obo. Kenapa disebut orang bijaksana dan orang bodoh? Karena ternyata Tuhan katakan orang bijaksana adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Tetapi orang bodoh, dia mengetahui firman Tuhan, dia mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak pernah melakukannya. Ternyata Tuhan sendiri kategorikan bahwa orang yang bijaksana itu adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Karena dia tidak gampang digoyahkan dan batu itu adalah merupakan satu benda yang cukup padat. Dan waktu membangun rumah di atas batu itu perlu orang menggali lebih dalam lagi, perlu effort atau usaha yang lebih keras lagi sehingga rumah berdiri kokoh. Walaupun ada goncangan apapun tidak gampang goyah. Itulah kenapa kalau rumah yang didirikan di atas batu itu disebut rumah yang kokoh dan adalah orang yang bijaksana mendirikan rumah di atas batu tadi. Yang kedua adalah orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Adik-adik pernah ke pantai nggak? Pernah berdiri di atas pasir lalu diterpa oleh air pantai, tiba-tiba pasir itu lama-lama hilang, kita tambah-tambah ke dalam air. Nah, seperti itu bayangkan orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Apa yang terjadi kalau ada banjir? Otomatis lama-lama rumah itu akan goyah dan mudah roboh. Makanya Tuhan bilang orang yang bodoh membangun rumahnya di atas pasir. Oke, jadi bisa diibaratkan seperti ini ya adik-adik. Rumah itu adalah kehidupan kita. Kehidupan adik-adik juga dari sejak lahir sampai saat ini. Itu adalah rumah, kehidupan kita ya. Yang kedua adalah dasar atau fondasi. Hal apa yang kita andalkan dalam kita hidup di dunia ini? Apakah biasanya kalau orang bodoh itu mengandalkan hal-hal di luar Tuhan, misalnya kekayaan mereka, kepandaian mereka, penampilan, bahkan kekuasaan atau hal lain lagi di luar Tuhan. Tetapi yang menjadi andalan orang bijaksana adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Itu ada di 1 Korintus 10 ayat 4. Tuhan Yesus adalah batu karang itu sendiri. Itu yang membedakan antara orang bodoh dan orang bijaksana. Pembangun rumah, yang membangun rumah itu adalah manusia, kita sendiri. Rumah seperti dasar apa yang kita mau dirikan saat ini? Apakah rumah yang gampang hancur karena rumah kehidupannya akan hancur karena dasar yang salah, atau rumah yang tetap kokoh karena mempunyai dasar yang teguh? Itu adalah kita sendiri, manusia dalam membangun kehidupan kita. Selanjutnya adalah hujan, badai, angin, banjir adalah permasalahan atau cobaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, cobaan itu seperti misalnya tidak naik kelas, dijauhi teman-teman, papa nggak kerja lagi, masalah ekonomi, ada yang sakit. Itu adalah hal-hal atau angin yang Tuhan biarkan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi adik-adik jangan takut, kita sebagai orang-orang yang bijaksana, Cici yakin responnya berbeda dengan orang yang bodoh. Orang-orang bijaksana saat mengalami masalah, goncangan seperti itu, hal-hal yang gak enak, ditinggalin teman-teman, dijauhi teman-teman, atau mengalami hal-hal yang gak enak membuat kalian gak nyaman. Tapi waktu kita punya Tuhan, Tuhan katakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Atau di Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan ingin memberikan sesuatu yang amazing. Waktu kita mengandalkan Tuhan, Tuhan bilang apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Waktu kita menjadi orang yang bijaksana, kita akan lihat kuasa Tuhan bekerja dalam masalah-masalah kita. Kenapa Tuhan biarkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita? Supaya kita orang-orang yang percaya melihat ada satu hal yang tidak tergoncangkan, yaitu Tuhan sendiri. Jadi bukan karena Tuhan jahat kalau ada masalah dalam kehidupan kita. Biar kita menjadi orang-orang yang lebih bijaksana lagi, lebih orang yang kuat lagi, lebih diingatkan Tuhan. Ayo kembali kepada Tuhan. Itu maksud Tuhan kenapa bisa ada goncangan atau masalah terjadi dalam diri kita. Supaya kita menjadi orang yang lebih baik lagi pastinya. Ya, oke. Tuhan mengajarkan juga tentang
dasar membangun kehidupan anak-anaknya dalam dekat sama Tuhan. Yang pertama adalah mendengarkan firman Tuhan. Caranya gimana? Dengan waktu pribadi dengan Allah, WPDDA, baca Alkitab, renungkan firman Allah, itu perlu sekali karena Tuhan ingin menjadikan kita membangun kehidupan anak-anak Tuhan, bukan anak ya. Jadi Tuhan ingin kita mendengarkan firman Allah. Yang kedua adalah menjadi pelaku-pelaku firman, yaitu menjadi yang mentaati firman-Nya. Itu ada di Yakobus 1 ayat 22. Kita harus jadi pelaku-pelaku firman. Kenapa Tuhan mau? Supaya kita jadi orang yang bijaksana. Di awal Cici katakan bahwa Tuhan saat kita menjadi orang yang bijaksana, kita harus mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Itu adalah merupakan dasar dalam kehidupan orang-orang yang anak-anak yang di dalam Tuhan. Dua tipe orang. Jadi kesimpulannya, di dalam dunia ini Tuhan kelompokkan ada dua kelompok manusia. Yang pertama, orang yang bodoh mendirikan yang menjadi dasar rumahnya, dasar kehidupan mereka adalah dasar rumahnya adalah pasir. Orang yang bijaksana dasar rumahnya adalah batu. Dan apa arti dasar atau kehidupan itu sendiri? Dasar pasir otomatis dasar mereka adalah mengandalkan kekayaan mereka, mengandalkan kepintaran mereka, mengandalkan kekuatan sendiri. Sedangkan arti dasar dari kebatu karang itu sendiri adalah mereka mengandalkan Tuhan Yesus. Oke, pilihan ada di tangan adik-adik. Mau jadi orang yang bijaksana atau menjadi orang yang bodoh. Itu ada pilihan adik-adik. Tapi Cici percaya, saat kita punya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita pasti diingatkan tentang firman Tuhan, menjadi orang yang bijaksana. Karena apa? Kita selalu baca firman Tuhan, kita selalu setia untuk ikut ibadah meski online. Karena kita tahu Tuhan janjikan rahmat yang baru setiap hari itu ada di firman Tuhan. Tuhan janjikan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, itu ada firman Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan itu ada dalam firman Tuhan. Jadi waktu kita mengandalkan Tuhan atau menjadikan Tuhan Yesus sebagai batu karang kehidupan kita akan melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi bukan berarti tidak ada masalah. Masalah boleh terjadi dalam kehidupan kita, biar orang-orang lihat ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Ayat hafalan kita hari ini adalah Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kita ulangi lagi ya teman-teman. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kita hafalkan dan lakukan ya teman-teman. Yakin dan Cici selalu berdoa biar anak-anak Madya atau siapapun yang mendengarkan ibadah hari ini menjadi orang-orang yang bijaksana, di mana Tuhan yang menjadi andalan mereka. Apapun, jangan pernah tergoda oleh hal-hal yang duniawi, yang kadang-kadang duniawi janjikan, tetapi itu tidak merupakan satu hal mutlak yang bisa kita andalkan. Karena kita tahu sebagai orang-orang bijaksana, kita hidup di dunia ini hanya sementara, di mana apa yang kita lakukan saat ini, apa yang kita pilih saat ini akan menentukan kehidupan kita di selanjutnya. Akan tetap bersama Tuhan Yesus atau hidup di luar Tuhan Yesus. Ya, Cici berdoa bahwa adik-adik selalu diberikan hati yang rindu, diberikan pikiran yang tertuju sama Tuhan. Oke, kita akan masuk dalam doa. Kita akan tutup firman Tuhan hari ini dengan doa. Ucapkan dalam hati apa yang ingin adik-adik doakan saat ini. Biarkan Tuhan jamah ya, kita sama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Jadikan kami anak-anak yang bijaksana, yang mengandalkan Tuhan, yang mendirikan dasar fondasi kehidupan kami. Apa yang kami andalkan itu Tuhan Yesus. Setiap hal-hal yang masih mengikat kami, menjadi keterikatan buat kami. Segala hal perkataan bodoh, kebiasaan yang tidak baik, hal tidak menghormati orang tua, malas belajar, malas beribadah, malas baca firman Tuhan atau WPDA, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan kami menjadi anak-anak yang cinta akan Taurat Tuhan, menjadi anak-anak yang rindu akan firman-Mu. Biarkan setiap minggu kami merindukan hadirat Allah. Biarkan setiap hari kami mengalami Tuhan Yesus. Yang masih keterikatan akan game online, keterikatan kebiasaan yang tidak baik, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Perkataan yang tidak baik, pikiran yang tidak baik yang masih mengikat mereka, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala hal yang baik Tuhan taruhkan dalam kehidupan kami, dalam
dalam perkataan kami, dalam hati kami. Kami percaya kami akan jadi lebih baik lagi hari demi hari. Berkati orang tua kami, berkati semua yang Tuhan sudah kerjakan, berkati sekolah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap setia ibadah ya, jaga protokol kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus, perkatakan yang baik. Selamat hari Minggu. Sarangeo. Hai, jumpa lagi di Kids News. Aku ingin ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa kalian. Dan ini nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids ya, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung ke WA group kelas Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian Kids News hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik Live Kids, kembali lagi bersama dengan Cie Bima untuk menginformasikan beberapa hal terkait lomba storytelling. Yang pertama, adik-adik masih punya kesempatan nih yang belum buat videonya, join deh segera untuk ikutan lomba storytelling. Masih ditunggu sampai jam 5 sore hari ini. Nah, adik-adik bisa membuat cerita berdasarkan temanya, yaitu cerita tentang Yunus, dan kemudian rekam adik-adik saat bercerita, lalu upload di sosmednya adik-adik atau sosmednya papa dan mama. Kemudian jangan lupa tag dan mention sosmednya Live Kids. Yang kedua, pemenangnya akan mendapatkan hadiah berupa piala, piagam, dan juga voucher e-money untuk 2 orang pemenang dalam setiap levelnya. Yeay, tepuk tangan dulu dong buat hadiahnya. Dan yang ketiga, pemenangnya juga mendapatkan kesempatan nih untuk bisa tampil di ibadah umum dan di ibadah Live Kids secara online. Wah, untuk apa nih? Untuk dalam rangka memperingati puncak Hari Anak Nasional di bulan Juli. Nah, kapan lagi nih adik-adik? Adik-adik bisa join dan menceritakan kebenaran firman Tuhan di ibadah umum dan di ibadah Live Kids. So, pastikan adik-adik join ya untuk ikut lomba storytelling ini. Dan yang keempat, pengumuman pemenangnya akan diumumkan di ibadah online Live Kids minggu depan, di hari Minggu tanggal 6 Juli tahun 2021 pastinya ya. Oke, jadi tunggu di setiap ibadah online kelas masing-masing, nanti akan ada pengumumannya tampil di situ. Oke? Hai adik-adik Live Kids. Sekarang waktunya Cici Mika akan bagiin pengumuman untuk kalian semua. Yang pertama, jangan lupa di hari Kamis ini ada Living Word Kids jam 10 pagi di YouTube channel Live Kids dan akan ditayangkan juga di media sosial Live Kids setelah jam 10 pagi. Jangan lupa saksikan dan pasti kalian akan diberkati lewat firman Tuhan yang akan dibagikan oleh teman-teman kalian. Dan berikutnya, pengumuman pemenang kuis berhadiah minggu lalu adalah Nah, itu dia. Selamat untuk para pemenang. Dan sekian pengumuman untuk minggu ini. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Sampai ketemu lagi di minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.